Bab 276 membuka segel. Saat hujan lebat turun, sebagian besar air hujan terserap saat bersiul ke arah Mu Chen. Tetesan hujan yang tersisa jatuh ke tanah. Di gunung-gunung gundul di sekitarnya, beberapa di antaranya sesekali akan dihantam oleh tetesan air hujan yang deras dan langsung runtuh. Setelah itu, mereka akan menjadi abu dan meninggalkan lubang-lubang yang dalam di pegunungan. Tidak heran jika tidak ada kehidupan di sekitar sini menghadapi lingkungan yang keras seperti ini, tidak ada tanaman yang kuat yang bisa bertahan hidup di sini. Onom-onom. Mu Chen tidak terganggu oleh pemandangan di sekitarnya, matanya tertuju pada layar cahaya yang ada di atasnya. Di tengah-tengah layar cahaya itu ada mutiara spiritual naga putih yang tidak bergerak sedikitpun. Mutiara itu terus-menerus memancarkan cahaya putih saat menghalangi hujan petir yang deras. Di bawah guyuran hujan petir, layar putih itu juga beriak dengan fluktuasi. Semakin banyak hujan petir yang turun. Hanya dari tampilannya saja, itu sangat mengejutkan. Namun, mutiara spiritual naga putih bukanlah benda biasa, bahkan dengan hujan yang mendatangkan malapetaka, ia masih berdiri menjulang tinggi dan tidak bergerak. Melihatnya, Mu Chen terkejut dan sangat gembira. Dia terkejut dengan kekuatan mutiara spiritual naga putih yang bahkan bisa menahan hujan petir yang jatuh di atasnya. Dia sangat gembira karena semakin kuat mutiara spiritual naga putih, akan ada lebih banyak manfaat yang akan dia dapatkan ketika segelnya terbuka. Gemuruh. Di atas cakrawala, awan petir seperti tinta bergoyang-goyang dengan keras, seolah-olah mereka merasakan betapa kuatnya mutiara rohani naga putih. Saat mereka bergoyang, hujan badai menjadi semakin deras. Pemandangan itu membuat Mu Chen khawatir. Di bawah badai ini, bahkan seorang ahli tahap awal tahap transformasi surgawi akan terluka parah karenanya. Mutiara spiritual naga putih sangat berbenturan dengan hujan petir yang turun. Raungan naga yang dalam meledak saat cahaya putih berdesir, seolah-olah marah karena hujan. Cahaya putih menelan Mu Chen dan hujan petir yang jatuh di atasnya tersebar. Gemuruh. Menuju gemuruh yang memprovokasi, awan petir di cakrawala juga memberikan balasannya. Saat awan petir bergoyang-goyang, hujan benar-benar mulai menyatu. Sat. Hujan kilat halus bergabung bersama dan membentuk kilat perak setebal lengan manusia. Mereka menembus langit dan berbenturan keras dengan mutiara spiritual naga putih, bersama dengan energi kekerasan yang tak tertahankan. Saat dua kekuatan yang menakjubkan itu berbenturan, riak berfluktuasi yang bahkan menyebabkan ruang. Mutiara spiritual naga putih dengan keras berbenturan dengan lapisan awan. Mu Chen duduk di platform petir perak sambil mengangkat kepalanya, menyaksikan pertarungan antara kedua kekuatan. Dia terus-menerus mengendalikan platform petir, terus meningkatkan kekuatannya. Dia tidak khawatir mutiara spiritual naga putih tidak dapat menerimanya, dia hanya khawatir energi petir tidak cukup kuat dan tidak akan dapat membuka segel pada mutiara spiritual naga putih. Jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Namun, dia masih meremehkan mutiara spiritual naga putih. Sebagai sebuah benda milik seorang penguasa, benda itu telah melewati waktu bertahun-tahun namun masih begitu kuat. Awan petir yang memenuhi seluruh langit terus berlanjut selama 3 hari 3 malam. Namun, cahaya yang dipancarkan dari mutiara spiritual naga putih masih begitu menyilaukan. Riak energi spiritual yang menakutkan berfluktuasi saat mereka menyebarkan petir cair. Karena Mu Chen terus-menerus mengaktifkan efek platform petir, akan ada awan petir yang terus-menerus tertarik ke wilayah ini dan mereka akan bergabung bersama. Selama 3 hari 3 malam ini, hujan petir yang dahsyat tidak berhenti sejenak. Mutiara spiritual naga putih terlalu kuat. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya di bawah dampaknya, bahkan seorang ahli tahap tengah tahap transformasi surgawi tidak akan berani bertahan begitu lama. Namun, melihat mutiara spiritual naga putih, itu masih begitu hidup dan tidak ada tanda-tanda segelnya rusak. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat terus berjalan. Mu Chen mengertakkan gigi dan menuangkan energi spiritualnya ke platform petir lagi. Platform petir saat ini meledak dengan cahaya yang luar biasa. Ini berlanjut selama 10 hari penuh. Dalam 10 hari ini, hujan petir tidak pernah berhenti. Meskipun hujan deras menyebabkan mutiara spiritual naga putih sedikit meredup, segelnya masih berdiri kokoh. Ini membuat Mu Chen sedikit terdiam. Tidak heran bahkan 9 Netebird mengatakan bahwa ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuka segel pada mutiara spiritual naga putih, itu sebenarnya sekuat ini. Mu Chen mengangkat kepalanya dan dengan serius menatap ke langit karena dia terus-menerus menggunakan platform petir, seluruh wilayah pada dasarnya dipenuhi dengan awan petir. Pemandangannya begitu gelap sehingga bahkan ruang angkasa pun akan ditekan.
Awan petir di daerah ini sudah sangat menakutkan sampai-sampai bahkan Mu Chen sedikit panik karena dia mengerti bahwa jika itu dia, tidak mungkin dia bisa sepenuhnya melarikan diri dari situasi ini. Tidak banyak orang yang berani menarik awan petir dengan cara yang begitu dahsyat di wilayah petir tingkat ke-7. Meskipun energi petir di wilayah petir dapat memurnikan energi spiritual, jika seseorang memurnikan energi spiritual mereka secara berlebihan, mereka akan meledak menjadi debu. Mu Chen menghembuskan seteguk udara saat dia melihat awan petir yang seperti tinta. Karena energi petir yang terlalu keras, Mu Chen bisa melihat kilatan petir di dalam awan petir, seolah-olah mereka telah terbentuk menjadi sungai petir. Sungai itu perlahan mengalir di dalam awan petir, memancarkan riak yang akan membuat kulit kepala siapapun tergelitik. Saya tidak bisa melanjutkan. Mu Chen bergumam. Dari situasi saat ini, jika dia melanjutkan, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya dan perang perburuan kurang dari sebulan lagi. Jelas, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membuka segelnya. Sepertinya aku harus menjadi lebih ganas. Mu Chen sedikit ragu-ragu. Tak lama kemudian, dia mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya. Mutiara spiritual naga putih membawa serta cahaya putih yang deras, itu seperti berkas cahaya saat membumbung tinggi ke sungai petir yang mengalir di dalam awan petir. Sungai petir terbentuk dari energi petir yang dahsyat yang terakumulasi setelah lebih dari 10 hari. Di dalamnya, energi petir terlalu keras sehingga bahkan Mu Chen merasakan sedikit jantung berdebar. Namun, ini adalah satu-satunya cara baginya saat ini. Set. Cahaya putih membumbung tinggi dan sangat menarik perhatian di cakrawala yang gelap ini. Di ujung cakrawala, entah berapa banyak orang yang telah berkumpul di sini mereka semua adalah orang-orang yang berlatih di wilayah petir tingkat ke-7. Mereka menyadari keributan di sisi Mu Chen dan, selanjutnya, mereka datang untuk menyelidiki. Mereka sangat heran bahwa akan ada seseorang yang berani memancing petir yang mengancam seperti itu. Bahkan mereka tidak berani melangkahkan kaki ke wilayah itu. Ini membuat mereka sedikit penasaran, mereka tidak tahu orang mana yang telah menyembunyikan dirinya begitu lama dan kemudian tiba-tiba meledak dengan benar-benar menyebabkan kehebohan yang begitu besar. Sesuatu terbang ke dalam awan petir. Di bawah cakrawala yang gelap, seseorang berbicara mereka melihat sesuatu yang membumbung tinggi ke langit yang gelap dan masuk ke dalam cahaya putih di dalam awan petir. Sudah ada sungai petir yang terbentuk di dalam awan petir, apa yang dipikirkan orang itu? Tidakkah dia tahu betapa menakutkannya sungai petir yang dahsyat itu? Ketika mereka yang dianggap luar biasa di Akademi Spiritual Langit Utara melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Tak lama kemudian, mereka semua mundur secara bersamaan dengan keterkejutan memenuhi mata mereka. Mu Chen, tentu saja, tidak tahu perhatian yang telah dia tarik dari tindakannya. Matanya tertuju pada mutiara spiritual naga putih. Yang terakhir telah berubah menjadi cahaya putih yang menembus awan petir dan masuk ke sungai petir. Gemuruh. Saat mereka berbenturan, ada suara gemuruh yang menggelegar di cakraw suara itu bergema dengan keras di seluruh langit dan di bawah kebisingan, bahkan cakrawala pun mulai bergetar. Boom! Cahaya kilat yang ada di mana-mana, meledak dari awan petir dan, di bawah kilat itu, awan petir yang berwarna hitam pekat mulai menghilang dengan cepat. Dalam kisaran 200 li, awan petir hitam dengan cepat menghilang. Semua petir tertarik oleh tubuh cairan petir, memiliki kekuatan yang menakutkan. Mu Chen menyaksikan puncak gunung berubah menjadi debu oleh cairan yang terbentuk dari petir. Mu Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan saat dia segera mematikan platform pemikat peti namun, dia juga berada di puncak gunung dan ada cairan berbentuk petir yang menyambar ke bawah. Wajah Mu Chen berubah drastis. Kecepatan petir terlalu cepat sehingga dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Boom! Ketika petir berbentuk cairan hendak mengenai Mu Chen, api hitam yang deras menyapu tubuhnya dan terbentuk menjadi sepasang sayap besar yang diliputi api hitam, melindunginya. Bang! Bang! Petir berbentuk cairan mendarat di sayap hitam yang menyala dan meledak dengan riak yang dahsyat. Setelah itu, mereka berangsur-angsur menghilang. Terima kasih. Mu Chen merasa lega saat dia berbicara di dalam hatinya dia tahu bahwa 9 Netehber telah yang membantunya. Jika tidak, dia akan berada dalam kondisi yang mengerikan dari petir berbentuk cair. Segel pada mutiara spiritual naga putih akan segera terbuka. Suara 9 Netehber terdengar di hati Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakannya, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat mutiara spiritual naga putih bermandikan sungai di bawah korosi energi kekerasan, cahaya pada mutiara spiritual naga putih meredup. Saat mutiara rohani naga putih meredup, pola naga yang terukir di permukaan mutiara rohani naga putih juga mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Kecepatan menghilangnya pola naga itu sangat cepat.
Dalam waktu beberapa puluh tarikan nafas, pola itu benar-benar menghilang. Pada saat itu, ketika pola naga menghilang, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan riak energi spiritual murni yang meledak dari dalam. Jika energi spiritual mutiara spiritual naga putih sebelumnya dibatasi, maka, saat ini, itu benar-benar dilepaskan. Segelnya hilang. Kegembiraan memenuhi mata Mu Chen setelah semua usahanya, dia akhirnya membuka segel mutiara spiritual naga putih. Set. Sayap hitam menyala yang melindungi Mu Chen melesat ke sungai petir dan menyambar mutiara spiritual naga putih. Setelah itu, mereka dengan cepat kembali. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, api hitam di sayap itu menghilang sedikit. Mu Chen mengulurkan tangannya dan meraih mutiara spiritual naga putih yang dingin. Dia bisa merasakan bahwa, saat ini, dia benar-benar telah mendapatkan mutiara spiritual naga putih. Bab 277 Iblis Asing. Di platform pemikat petir, Mu Chen memandangi mutiara spiritual naga putih yang hangat di tangannya dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Tapi untungnya, dia dengan cepat memulihkan kejernihannya dan tidak menyelidiki mutiara spiritual naga putih. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan mutiara spiritual naga putih. Di atas langit, sungai petir masih mendatangkan malapetaka di tanah ini. Ketika Mu Chen melihatnya, dia melompat menuruni puncak gunung sambil berlari, menempel di dekat tanah. Keributan yang dia timbulkan di daerah ini terlalu besar sebelumnya, dia sudah merasakan beberapa tatapan yang menatap ke arahnya. Oleh karena itu, dia jelas tidak bisa terus tinggal di sini lebih lama lagi dan harus mencari tempat baru untuk berkultivasi. Mu Chen terbang mendekati tanah, menghindari arus deras. Setelah beberapa menit, dia berhasil meninggalkan wilayah di mana awan petir mendatangkan malapetaka. Setelah ia pergi, riak petir yang menakutkan juga melemah, sedikit demi sedikit. Tekanan di sekitarnya yang sedikit menghilang membuat Mu Chen merasa lega. Tak lama kemudian, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan dengan cepat meninggalkan wilayah ini, mencari daerah terpencil yang baru, sebelum dia memperlambat dirinya sendiri. Ada sebuah bukit pendek yang tidak terlalu menarik perhatian di pegunungan ini. Selain itu, dengan meminjam pegunungan di sekitarnya, dia bisa menghindari siapapun yang memperhatikan daerah ini. Sosok Mu Chen mendarat di atas bukit. Dia melihat sekeliling sebelum menenangkan diri. Dengan genggaman tangannya, mutiara spiritual naga putih, sekali lagi, muncul di tangannya. Baru sekarang dia punya waktu untuk melihat dengan seksama mutiara spiritual naga putih, yang segelnya telah rusak. Tidak ada banyak perubahan pada bagian luarnya, kecuali pola naga putih di atasnya telah menghilang. Di dalam mutiara itu, kabut putih tampak seolah-olah telah menembus mutiara rohani naga putih saat kabut itu melingkari permukaan mutiara. Itu tampak sangat ajaib. Mu Chen meraih mutiara spiritual naga putih saat dia merasakan energi tak terbatas di dalamnya. Ekspresinya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi kuburan. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam dan kedua tangannya menyatu dengan mutiara spiritual naga putih mengambang di atas kedua telapak tangannya. Energi spiritual hitam pekat mengalir keluar dari telapak tangan Mu Chen dan menyelimuti mutiara spiritual naga putih. Tepat ketika energi spiritual Mu Chen akan bersentuhan dengan mutiara spiritual naga putih, mutiara itu segera meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan menyelimuti sosoknya. Ketika cahaya putih menyelimutinya, mata Mu Chen menjadi kabur dan segera setelah itu, dia menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Mu Chen memandang dunia putih saat dia asyik dengan pikirannya sendiri. Ini seharusnya adalah dunia di dalam mutiara spiritual naga putih. Saat itu, ketika disegel, dia mencobanya, tetapi langsung ditolak oleh mutiara itu. Sekarang setelah segelnya terbuka, dia akhirnya bisa memasukinya. Dia melihat sekelilingnya dan sedikit ragu-ragu setelah itu, dia terbang menuju dunia putih tanpa batas. Saat dia maju, kabut putih mulai menghilang. Ketika Mu Chen bergerak, pemandangan di sekitarnya berubah lagi, kabut putih dengan cepat menghilang dan sebuah lanskap muncul. Itu adalah dunia yang luas. Mu Chen berdiri di cakrawala sambil memandang dunia. Ketika dia sedikit bingung, warna merah darah muncul di cakrawala jauh. Setelah itu, warna darah merah melonjak bersama dengan hawa dingin yang tak berujung. Di tempat di mana gelombang pasang berwarna darah merah melewati, makhluk hidup yang tak berujung sedang dilahap. Bahkan, berbagai energi di antara langit dan bumi pun dipadamkan oleh warna merah tua yang deras. Di bagian depan gelombang pasang berwarna merah darah, tampak sosok yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit saat mereka mencoba yang terbaik, namun, kekuatan mereka sangat kecil di hadapan gelombang pasang berwarna merah darah.
Jeritan putus asa yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia saat mereka jatuh ke dalam hari kiamat yang menakutkan. Ini adalah bencana yang sangat Warna darah merah perlahan-lahan menyebar ke dunia yang tidak dikenal saat makhluk hidup di lahap-lahap energi antara langit dan bumi juga tidak terkecuali, karena menjadi tercemar. Dunia yang penuh dengan makhluk hidup semuanya musnah pada saat ini. Mu Chen basah kuyup oleh keringat dingin saat dia menyaksikan pemandangan hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Apa yang dilakukan gelombang pasang berwarna darah merah itu di dunia ini? Ini sebenarnya sangat menakutkan. Mu Chen menyaksikan pemandangan itu saat cahaya darah berkumpul ada sosok ilusi yang dipenuhi sisik merah yang keluar. Itu seperti dewa iblis yang tampak seolah-olah itu adalah hal paling menyeramkan di dunia ini yang mengarahkan muridnya ke arah Mu Chen. Saat tatapan diarahkan ke arahnya, hati Mu Chen tersentak. Pemandangan di depannya berubah. Rasanya seperti dunia yang akan hancur. Ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di dalam gunung yang menjulang tinggi yang merobek retakan ruang angkasa dan pergi, melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mu Chen melihat sosok-sosok itu dan, di antara mereka, ada sosok berambut putih yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu penguasa naga putih. Hati Mu Chen tersentak keras saat dia bergumam. Pemandangan di hadapannya menjadi suram seolah-olah bulan dan tahun yang tak terhitung jumlahnya telah ketika Mu Chen pulih, pemandangan di depannya telah pulih kembali ke dunia berkabut putih. Dahi Mu Chen dipenuhi dengan keringat karena hatinya masih terkejut. Pemandangan tadi membuatnya sangat terkejut. Makhluk hidup berwarna darah merah itu. Mungkinkah di antara semua yang melarikan diri, penguasa naga putih ada di antara mereka? Benar, saya telah melarikan diri dari sana. Tiba-tiba, sebuah suara samar bergema. Mu Chen terkejut saat dia segera mengangkat kepalanya. Di dunia berkabut kabut putih mulai berkumpul saat raungan naga yang dalam bergema. Saat kabut putih berkumpul, itu berubah menjadi naga putih besar yang membumbung tinggi menuju cakrawala. Naga putih itu berputar dan Mu Chen duduk di depannya. Di kepala naga putih itu, sebuah cahaya berkedip-kedip dan sesosok tubuh muncul. Sosok itu memiliki rambut seputih salju tapi kulitnya awet muda. Sepasang pupil putihnya sangat aneh. Dia duduk di atas naga putih dan pupil matanya menatap Mu Chen. Haha, sepertinya kamu telah membuka segel di dalam mutiara spiritual naga putih. Sosok bermata putih itu kemudian tersenyum tipis. Suaranya yang lembut bergema di dunia berkabut putih ini. Penguasa naga putih. Ketika Mu Chen melihat sosok itu, hatinya terse di ruang perbendaharaan roh, dia pernah melihat sosok ini sebelumnya. Namun, sosok yang dia lihat sangat buram, dan saat ini, yang terakhir sangat jelas. Justru karena kejelasannya, Mu Chen samar-samar bisa merasakan tekanan penguasa yang menakutkan. Bahkan jika yang terakhir telah jatuh, tekanan sovereignnya masih ada. Mu Chen memberi hormat kepada yang lebih tua. Saya beruntung mendapatkan mutiara spiritual naga putih, tidak sopan dan terburu-buru bagi saya untuk membuka segelnya. Saya mohon maaf atas alarmnya. Mu Chen menangkupkan tangannya sambil berkata dengan hati-hati. Meskipun penguasa naga putih telah jatuh, keberadaan setingkatnya dapat menyebabkan bahaya besar baginya dengan metode sekecil apapun yang mereka ting. Oleh karena itu, lebih baik baginya untuk menjadi lebih rendah hati. Murid-murid penguasa naga putih menatap Mu Chen dan, tak lama kemudian, dia tertawa sambil melambaikan tangannya, sudah menjadi takdirmu untuk mendapatkan mutiara rohani naga putih yang kutinggalkan. Mu Chen mengangguk dan ragu-ragu beberapa saat, sebelum tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang saya lihat sebelumnya. Adegan yang dia lihat sebelumnya, dunia dengan miliaran makhluk hidup dimusnahkan terlalu menakutkan. Hanya pemandangan yang pernah saya alami. Penguasa naga putih tersenyum tipis dan melanjutkan, dunia seribu besar tidak terbatas dan merupakan lokasi di mana banyak sekali alam bawah yang dicek itu sangat buas dan kejam, itu bukan sesuatu yang bisa Anda pahami. Mu Chen tidak bisa meskipun dia belum pernah mengalami situasi yang menakutkan sebelumnya, dia bisa merasakan betapa mengerikannya hal itu. Makhluk apa yang ada di dalam gelombang pasang berwarna darah itu? Mu Chen bertanya. Makhluk hidup itu membuatnya merasa takut. Itu adalah salah satu iblis asing. Kami menyebutnya sebagai suku darah iblis. Apa yang baru saja Anda lihat adalah dunia yang telah mereka hancurkan dan itu adalah kampung halaman saya. Haha, aku adalah seseorang yang melarikan diri dari alam bawah. Penguasa naga putih tersenyum, namun, senyumnya mati rasa dan penuh kesedihan. Apa itu iblis asing? Mu Chen bergumam. Penguasa naga putih sedikit menunduk, saya tidak memiliki banyak pemahaman terhadap mereka. Mereka lahir di dunia seribu dewa dan menuju ke sisi dalam. Jika tanpa kecelakaan, mungkin kamu tidak akan tahu tentang hal-hal ini sepanjang hidupmu. Tapi bagi alam bawah, mereka sangat menakutkan.
Begitu mereka menemukan alam bawah dan merusaknya, hasilnya adalah pemusnahan semua bentuk kehidupan, seperti yang Anda lihat sebelumnya. Meskipun kedengarannya tidak nyata bagimu, pernahkah kamu mendengar tentang keberadaan yang disebut leluhur bela diri ini sebelumnya? Penguasa naga putih menatap Mu Chen. Leluhur bela diri, Lingdong. Mu Chen terkejut. Penguasa naga putih mengangguk, leluhur bela diri juga berasal dari alam bawah. Selain itu, alam bawahnya pernah mengalami serangan iblis. Tapi leluhur bela diri, bagaimanapun juga, jauh lebih kuat daripada kau dan aku. Tidak hanya mengusir para iblis, dia juga berhasil memenggal kepala cabang kaisar suku iblis. Meskipun itu hanya sebuah cabang, kekuatan yang mereka miliki adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh alam bawah. Untuk bisa mencapai itu sebagai seseorang dari alam bawah, leluhur bela diri, memang, layak untuk dikagumi orang lain. Dia jauh lebih kuat dari kita. Mu Chen tertegun. Dibandingkan dengan alam bawah, dunia seribu besar memiliki lebih banyak keuntungan. Tingkat ahli di sini jauh lebih kuat daripada di alam bawah. Bagi leluhur bela diri ini untuk membuat pencapaian hingga langkah ini dengan sumber daya dari alam bawah, dia memang tidak sederhana. Tidak heran dia bisa membangun eksistensi yang begitu kuat seperti alam bela diri di dunia seribu dewa. Haha, aku sudah lama tidak berbicara dan aku memang berbicara terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Penguasa naga putih tersenyum saat dia berangsur-angsur pulih. Dia, bagaimanapun juga, adalah sisa-sisa niat sekarang. Di tempat itu, dia melambaikan tangannya sambil menatap Mu Chen, sudah takdir kita bertemu. Karena Anda bisa mendapatkan mutiara spiritual naga putih ini dan juga membuka segelnya, maka izinkan saya mengulurkan tangan untuk membantu Anda. Saat dia selesai berbicara, lengan bajunya melambai dan kabut putih yang tak ada habisnya melonjak. Kabut putih itu mengandung energi spiritual yang murni dan tak terbatas. Penguasa naga putih tersenyum sambil menunjuk ke arah udara. Gelombang deras melonjak di dunia ini dengan angin dan awan bergulung, dan energi spiritual murni yang tak terbatas mengalir ke arah Mu Chen dalam gelombang pasang. Terserah kemampuanmu seberapa banyak sisa energi yang bisa kamu serap yang ditinggalkan olehku. Bab 278 Tahap Transformasi Sem. Boom. Energi spiritual yang agung tiba-tiba melonjak keluar dari mutiara spiritual naga putih saat energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Mu Chen di bawah sensasi yang meluap. Mu Chen merasakan sensasi bengkak. Energi spiritual di dalam mutiara spiritual naga putih terlalu banyak untuknya. Aku tidak bisa menyerap semuanya. Hati Mu Chen berkedip dengan pikiran itu saat dia segera terbang keluar, mendarat di platform pemikat petir yang paling dekat dengannya dan dengan cepat mengaktifkan platform. Setelah itu, awan petir mulai berkumpul di cakrawala. Namun demikian, dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, petir kali ini jauh lebih lembut. Tetapi, tentu saja, perbandingan ini hanya pada pertemuan sebelumnya. Energi petir di tingkat ketujuh sangat kuat. Bahkan seorang ahli tahap awal tahap transformasi surgawi akan merasa sulit untuk menanggungnya. Jika bukan karena Mu Chen memiliki beberapa cara di lengan bajunya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk masuk ke tingkat ini. Awan guntur hitam pekat berkumpul di atas Mu Chen saat hujan petir turun, menghantam Mu Chen dan menyebabkan tanda merah muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, energi petir juga mengalir ke pori-pori di sekujur tubuhnya saat mereka tanpa henti mengalir ke tubuhnya. Ketika energi petir mengalir ke tubuh Mu Chen, itu langsung menyebabkan konflik dengan energi tak terbatas dari mutiara spiritual naga putih. Saat kedua kekuatan itu berbenturan, mereka bereaksi dengan respon yang mengejutkan. Energi petir di wilayah petir memiliki efek memurnikan energi spiritual. Selanjutnya, ketika berbenturan dengan energi spiritual yang sangat besar dari mutiara spiritual naga putih, energi spiritual mulai menyusut secara perlahan. Saat energi spiritual menyusut, warnanya berubah menjadi semakin pekat dan halus. Dengan bantuan pemurnian dari energi petir, Mu Chen perlahan-lahan menghembuskan seteguk udara. Tak lama kemudian, dia mengedarkan seni pagoda agung untuk memurnikan energi spiritual dan terus-menerus menyerapnya. Terakhir, mereka mengalir ke lautan auranya, dan diserap oleh roh kecil yang duduk di dalamnya. Kecepatan kultivasi ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan biasa, namun, itu bukanlah poin krusialnya. Poin krusialnya adalah energi spiritual dari mutiara spiritual naga putih sangat murni tanpa kesadaran. Untuk selanjutnya, ia tidak menolak pemurnian Mu Chen, yang menyebabkan metode kultivasi ini menjadi lancar. Di lautan auranya, roh kecil berdesir dengan cahaya di sekelilingnya saat ia melahap energi spiritual yang tanpa henti mengalir ke lautan auranya. Saat ia melahapnya, ia mulai tumbuh perlahan dan riak energi spiritual yang dipancarkan darinya juga semakin kuat. Cahaya yang dipancarkan dari mutiara spiritual naga putih juga semakin kuat.
Setelah itu menyelimuti tubuh Mu Chen ke dalamnya. Awan petir hitam yang berada di atas Mu Chen terus bergerak saat hujan petir ringan turun. Semua energi petir itu tanpa henti mengalir ke tubuh Mu Chen untuk memurnikan energi spiritual dari mutiara spiritual naga putih. Mu Chen memejamkan matanya dengan erat, ekspresinya terfokus saat dia terus mengedarkan seni pagoda besar untuk memurnikannya. Setelah itu, dia tidak melakukan metode lain dan dapat menerima kekuatan dari mutiara spiritual naga putih. Namun, dia juga tetap berhati-hati. Meskipun kecepatan pertumbuhan kekuatannya cepat, ada batasnya. Jika dia melompat terlalu cepat sekaligus, itu akan menyebabkan energi spiritualnya tidak stabil, yang akan mengakibatkan kegagalan, yang tidak akan menjadi kabar baik di masa depan. Tapi, saat ini, semuanya masih dalam kendali Mu Chen. Kultivasinya sudah berada di jalur yang benar. Di bawah jenis kultivasi ini, hari-hari mulai berlalu dan dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Ruang di tingkat ke-7 sangat besar dan luas. Jumlah orang yang bisa masuk ke tingkat ini hanya sedikit. Menambahkan fakta bahwa Mu Chen memilih daerah terpencil, tidak ada yang mengganggu kultivasinya selama 5 hari ini. Dan dalam 5 hari ini, riak energi spiritual yang terpancar dari tubuh Mu Chen tumbuh menjadi sangat kuat. Percikan. Hujan petir turun dan di daerah itu, ada sebuah puncak gunung yang sesosok tubuh ramping duduk di atas platform pemikat petir, membiarkan hujan petir jatuh ke tubuhnya. Pakaiannya sudah menjadi debu akibat hujan petir dalam 5 hari ini. Kilau keperakan samar-samar terpancar dari kulitnya, hal ini disebabkan oleh energi petir yang terus-menerus menyempurnakan tubuhnya. Di antara kedua telapak tangannya, mutiara spiritual naga putih perlahan berputar saat energi spiritual yang sangat murni tanpa henti mengalir ke tubuhnya tanpa. Namun, Mu Chen tidak menerima energi yang tak terbatas, matanya tiba-tiba terbuka. Begitu matanya terbuka, kilat menyambar di pupil hitamnya. Petir itu berubah menjadi guntur saat melesat keluar dari matanya. Riak energi spiritual yang sangat kuat dipancarkan dari tubuh Mu Chen saat mereka mengirim batu-batu yang berada di sekitar platform pemikat petir terbang. Di bawah riak energi spiritual yang kuat, hujan petir yang tak kunjung berhenti diblokir dari tubuh Mu Chen, mempertahankan jarak sekitar 5 kaki, sebelum menembusnya dan jatuh. Mu Chen menghembuskan gumpalan panjang kabut putih yang diresapi dengan petir. Tatapannya perlahan-lahan mengembalikan ketenangannya. Tak lama kemudian, niatnya bergerak dan dia melihat perubahan di lautan aura ini. Semangatnya saat ini telah meluas 1 kali lipat karena kilau energi spiritual terus berdesir di sekelilingnya. Di dalam rohnya, ada riak energi spiritual yang sangat kuat. Dibandingkan dengan masa lalu, riak itu beberapa kali lebih kuat, jauh melampaui tahap akhir tahap fusi surgawi. Namun, masih ada jarak ke tahap transformasi surgawi. Tahap transformasi semu surgawi. Sudut bibir Mu Chen terangkat menjadi senyuman puas. Kali ini, kekuatannya tidak diragukan lagi, telah terbang dari tahap fusi surgawi tahap tengah ke tahap transformasi semu surgawi. Dan dalam prosesnya, dia telah melewati tahap fusi surgawi tahap akhir. Tahap transformasi semu surgawi. Mu Chen mengepalkan kedua tinjunya saat niatnya bergerak, energi spiritual hitam pekat yang berkobar dengan api hitam melonjak dalam gelombang saat menyapu. Melihat dari jauh, itu tampak seperti asap hitam besar yang membumbung tinggi ke cakrawala. Bahkan hujan petir pun tidak mampu menggoyahkannya. Keadaannya saat ini terlalu kuat, dibandingkan sebelumnya. Mu Chen menunduk ke arah mutiara spiritual naga putih di tangannya. Yang terakhir sudah berubah jauh lebih kusam karena kabut putih yang berfluktuasi di dalamnya juga tidak lagi cemerlang. Namun, energi spiritual di dalamnya masih belum sepenuhnya habis. Demikian juga, energi spiritual itu akan menyebabkan dampak yang sangat besar dalam jalur kultivasinya. Karena Mu Chen bukanlah orang yang tidak memiliki pandangan jauh ke depan yang akan tergoda untuk mendapatkan keuntungan sementara dan kehilangan jalan masa depannya. Dia menggenggam mutiara spiritual naga putih dan, dengan satu gerakan dari niatnya, dia telah, sekali lagi, masuk ke dalam dunia berkabut, di mana penguasa naga putih, yang duduk di atas naga putih yang terbentuk sosok yang terakhir juga telah banyak berkurang. Sungguh langka. Saat melihat Mu Chen, penguasa naga putih dengan ringan tersenyum saat dia mengatakan sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan mengerti. Mu Chen juga kosong. Kata-kata yang diucapkan oleh penguasa naga putih jelas tidak mengarah pada kultivasinya yang melompat dari tahap tengah tahap fusi surgawi ke tahap transformasi semu surgawi. Bahkan seorang dungu dengan kesempatan ini dapat meningkatkan kekuatannya ke tahap transformasi surgawi dengan mudah. Kemajuannya saat ini sudah dianggap agak boros. Meskipun energi spiritual yang ditinggalkan oleh saya tanpa maksud apapun, itu masih merupakan sesuatu yang telah saya kembangkan.
Ketika dituangkan ke dalam tubuh seseorang, itu dapat dengan mudah diserap, tetapi dibandingkan dengan energi spiritual yang dibudidayakan secara pribadi, masih ada perbedaan kecil. Penguasa naga putih dengan ringan tersenyum, meskipun perbedaan kecil ini tidak terlihat saat ini, mungkin itu akan menyebabkan terhalangnya pertumbuhan seseorang di masa depan. Memang jarang ada orang yang bisa menahan godaan kekuatan. Senyuman di wajah penguasa naga putih berubah menjadi sedikit lebih lembut. Tindakan Mu Chen memang memberinya kesan yang tinggi. Mu Chen sedikit malu karena dia dipuji saat dia mengacak-acak kepalanya. Kamu terlalu banyak memuji, senior di dunia ini, hanya mereka yang mendapatkan kekuatan dengan sendirinya yang paling bisa diandalkan. Saya sudah puas dengan kesempatan ini. Jika saya berharap lebih, saya khawatir saya tidak akan sanggup menanggungnya. Selama bertahun-tahun, kultivasi Mu Chen terus stabil dan fondasinya sangat kokoh. Meskipun kekuatan yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih sangat menggoda, itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk merusak fondasinya. Meskipun seorang ahli sovereign sangat kuat, Mu Chen percaya bahwa akan ada hari di mana dia bisa mencapai kondisi itu juga. Atau bahkan melampauinya. Penguasa naga putih dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan sedikit penghargaan yang melintas di matanya tak lama kemudian, dia menepuk naga putih yang dia tunggangi, niat saya ini tidak akan bertahan lama. Kekuatan yang tersisa dalam mutiara spiritual naga putih dapat diberikan kepadamu untuk digunakan di masa depan. Selain itu, jika Anda bertemu dengan musuh yang kuat, Anda dapat menyalakan mutiara spiritual naga putih. Saya percaya bahwa bahkan para ahli tahap penyelesaian surgawi pun harus lari. Terima kasih banyak, senior. Mu Chen berterima kasih dengan tulus. Penguasa naga putih dengan ringan tersenyum, saya hanya menemukan Anda tidak biasa niat saya didukung oleh energi spiritual di dalam mutiara spiritual naga putih dan, oleh karena itu, saya bisa ada. Jika Anda telah menyerap semua energi spiritual sebelumnya, Anda tidak akan bisa mendengar saya berbicara sekarang dan Anda tidak akan ditakdirkan untuk hal-hal yang saya tinggalkan. Mu Chen terkejut. Barang-barang yang dia tinggalkan. Penguasa naga putih tersenyum saat tangannya dengan ringan menepuk naga putih yang dia tunggangi. Naga putih itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi gulungan yang terbuat dari sisik naga. Di atas gulungan itu, ada sebuah surat berukir kuno. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke atas dan gulungan kuno bersisik naga itu tercetak di matanya. Seni melonjak naga. N. Bab 279 Seni. Seni melonjak naga. Mu Chen melihat karakter kuno pada gulungan sisik naga dan segera menjilat bibirnya. Meskipun dia tidak tahu jenis seni spiritual tingkat dewa seperti apa seni melonjak naga itu, bagaimana mungkin sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang penguasa menjadi biasa? Seni melonjak naga ini adalah halaman yang tidak lengkap yang aku dapatkan saat itu hanya karena keberuntungan setelah itu, saya agak menyelesaikannya. Namun, meskipun seni melonjak naga ini tidak lengkap, itu sangat luar biasa. Penguasa naga putih dengan ringan tersenyum saat dia dengan lembut membelai gulungan sisik naga dan menyerahkannya kepada Mu Chen, karena itu adalah seni spiritual yang tidak lengkap, saya tidak memberinya peringkat. Tapi, saat itu, ketika saya dikelilingi oleh 3 kultivator sovereign, saya mengandalkan seni melonjak naga ini untuk mundur tanpa cedera. Hati Mu Chen sedikit tersentak saat keterkejutan yang tak dapat disembunyikan melintas di matanya adegan seperti apa yang dilakukan oleh 3 ahli tingkat sovereign untuk bertarung bersama. Dia tidak memiliki konsep yang jelas tentang itu, tapi itu jelas merupakan titik yang sulit. Namun, melihat penguasa naga putih bisa mundur tanpa cedera, dia bisa mengatakan betapa kuatnya seni melonjak naga. Tepatnya, seni melonjak naga ini seharusnya adalah seni spiritual tingkat dewa pergerakan. Meskipun mungkin tidak memberi Anda kemampuan ofensif yang kuat, itu cukup untuk melindungi hidup Anda. Mu Chen mengangguk ringan saat matanya dipenuhi dengan kegembiraan kartu yang dia miliki saat ini terlalu sedikit. Meskipun kekuatan kitab suci konstelasi 4 dewa tidak dapat diprediksi, dia masih belum sepenuhnya memahaminya dan kurang dalam seni spiritual gerakan. Dan pada titik ini, itu bisa dilihat dari pertarungannya dengan tetua berjubah abu-abu saat itu. Seni spiritual gerakan yang terakhir jauh lebih kuat dibandingkan dengan miliknya, yang memaksanya ke kondisi yang agak menyedihkan. Tapi, saat ini, seni spiritual tingkat dewa gerakan yang kuat ini, seni melonjak naga datang tepat pada waktunya untuk mengatasi titik lemah Mu Chen. Ketika penguasa naga putih melihat Mu Chen menerima gulungan itu, dia berdiri dan melanjutkan, seni melonjak naga ini tidak biasa dan sulit untuk dipahami. Niat saya akan segera menghilang, tetapi sebelum saya menghilang, izinkan saya membantu Anda. Lihatlah langkah saya akan menunjukkan maksud mendalam dari seni melonjak naga untuk Anda. Penguasa naga putih mengeluarkan gonggongan rendah dan sosoknya muncul di cakrawala putih.
Dia melangkah keluar, langkahnya aneh, seolah-olah dia berjalan di atas bintang-bintang, yang tak terduga. Raungan naga bergema dan langkahnya tampak seperti berjalan di atas gelombang suara yang tak berbentuk. Mu Chen memusatkan pandangannya pada gerakan aneh penguasa naga putih. Pada awalnya, dia hampir tidak bisa mengikuti, tetapi langkah penguasa naga putih dengan cepat berubah menjadi kabur. Tidak tahu kapan, sosok penguasa naga putih sudah menghilang. Sosok kabur itu tampak seolah-olah telah berubah menjadi naga besar saat melayang. Saat bergoyang, ruang angkasa tampak seolah-olah telah ditembus. Kecepatannya seolah-olah dapat menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap. Roar! Auman naga yang masih ada bergema di ruang angkasa saat cahaya putih berkedip-kedip, sosok penguasa naga putih muncul sekali lagi. Sosoknya, saat ini, telah sangat tumpul saat dia menundukkan kepalanya, melihat ke arah Mu Chen. Pupil hitam yang terakhir terkonsentrasi dengan cahaya yang berkedip-kedip saat penampakan gambar naga yang melonjak melintas di matanya. Mata Mu Chen berkedip-kedip dengan gambar naga yang membumbung tinggi selama setengah jam penuh sebelum pupil hitamnya berkonsentrasi lagi saat dia berubah menjadi cerdas. Terima kasih banyak, senior. Mu Chen berkata sambil menangkupkan tangannya, melihat sosok di depannya saat sosok itu berubah menjadi kabur, seolah-olah penguasa naga putih akan menghilang. Seni spiritual tingkat dewa ini sangat menantang untuk dipelajari. Jika dia tidak memiliki demonstrasi oleh penguasa naga putih sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat bakatnya, itu masih akan menghabiskan banyak waktu. Tapi, sebelumnya, penguasa naga putih memberinya petunjuk, menyebabkan kesulitan mempelajarinya berkurang. Sulit untuk menemukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan saya, oleh karena itu, memberikannya padamu bisa menyelesaikan keinginanku. Penguasa naga putih tersenyum tipis. Dia awalnya hanyalah sisa niat yang tertinggal yang meminjam energi spiritual yang tersisa di dalam mutiara spiritual naga putih. Dia bukanlah eksistensi yang sebenarnya. Junior ini tidak akan pernah melupakan anugerah besar senior ini. Jika ada sesuatu yang Anda minta junior ini lakukan, tolong beritahu saya. Mu Chen berkata dengan serius. Dia telah menjadi seseorang yang berbeda dalam hal rasa terima kasih dan dendam. Hari ini, dia menerima bantuan dari penguasa naga putih, jadi, tentu saja, dia harus mengingat rasa terima kasih ini. Mendengar kata-kata Mu Chen, penguasa naga putih sedikit terkejut. Setelah itu, tatapannya menjadi kosong dan bergumam, jika ada keinginanku, itu adalah kembali ke tanah airku. Tatapannya yang kosong tiba-tiba berkumpul sedikit. Bagaimanapun, dia menatap Mu Chen dengan keseriusan yang tidak biasa, atau bahkan serius. Dia terdiam beberapa saat dan perlahan berbicara, kamu benar-benar bersedia membantuku. Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya capai, saya pasti tidak akan menolaknya. Dia berkata tanpa banyak keraguan. Hahaha, bagus. Penguasa naga putih tertawa saat matanya yang jernih dan cerah menatap Mu Chen, aku tidak pernah menyangka bahkan setelah aku jatuh, aku bisa bertemu dengan pemuda sepertimu. Namamu Mu Chen, kan? Ya, bagus, Mu Chen. Saya punya keinginan dan ini juga merupakan kesempatan bagi Anda. Tapi apakah kamu bisa menangkapnya akan tergantung pada pencapaianmu. Penguasa naga putih tertawa sambil membuat gerakan dengan tangannya. Rune cahaya naga putih terbentuk di telapak tangannya dan melesat ke tubuh Mu Chen secepat kilat. Meskipun Mu Chen sedikit terkejut, dia tidak panik dan hanya menatap penguasa naga putih dengan ragu. Keinginanku adalah suatu hari nanti, aku berharap kamu bisa menuju ke alam bawah tempat aku berasal dan mengusir semua anggota suku iblis darah asing yang telah menduduki tanah airku. Penguasa naga putih menatap Mu Chen dengan seksama, jika Anda mampu mencapai itu, maka saya pasti akan memberi Anda kesempatan besar. Percayalah, kesempatan ini akan membuatmu menjadi ahli tertinggi sejati. Mu Chen tercengang, penguasa naga putih memintanya untuk mengusir para anggota suku iblis darah itu. Tapi mereka adalah suku iblis yang menakutkan yang dapat dengan mudah membantai jutaan dan jutaan makhluk hidup. Bahkan jika dia berhasil menjadi seorang sovereign, seharusnya masih mustahil baginya untuk mencapai hal itu, bukan? Kecuali dia menjadi ahli seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri, yang menjadi penguasa besar di wilayah mereka sendiri, bagaimana dia bisa menyerang alam bawah? Apa? Tidak percaya diri, kata penguasa naga putih sambil menatap Mu Chen. Ekspresi Mu Chen sangat serius saat dia terdiam sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya, saya berterima kasih atas anugerah senior dan saya harus meskipun tidak mungkin bagi saya saat ini, saya jamin suatu hari nanti, ketika saya memiliki kekuatan semacam itu, saya pasti akan menuju ke alam bawah senior dan mengusir para anggota suku iblis itu. Bagus. Mata tenang penguasa naga putih bergetar dengan emosi yang besar. Dia tidak tahu apakah tindakannya hari ini akan membuat benih tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi.
Tapi apapun yang terjadi, itu masih merupakan secercah harapan. Rune cahaya naga putih yang kutinggalkan di mainanmu akan memberitahumu lokasi alam bawah saat kekuatanmu mencapai level tertentu. Setelah kamu memenuhi janjimu, itu juga akan memberitahumu apa peluang besar itu. Tatapan penguasa naga putih berangsur-angsur pulih saat dia menatap Mu Chen dan dengan ringan berbicara, namun, jika Anda tidak dapat mencapainya, Anda tidak perlu memaksakan diri. Saya sangat menyadari betapa menakutkannya misi ini. Aku akan mengingatnya. Mu Chen dengan berat menganggukkan kepalanya. Jika ada hari di mana dia memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya, maka dia pasti akan berkunjung ke kampung halaman pesawat bawah penguasa naga putih. Dan, pada saat itu, dia akan mengusir semua suku iblis asing yang biadab dan merusak itu. Memungkinkan alam bawah memancarkan kehidupan lagi. Penguasa naga putih tertawa sambil memejamkan mata dan bergumam, aku benar-benar berharap bisa menyaksikan hari itu. Sosoknya berangsur-angsur meredup dan benar-benar menghilang. Mu Chen membungkuk ke arah lokasi di mana sosok penguasa naga putih menghilang. Tak lama kemudian, dengan sebuah pikiran melintas, dia keluar dari dunia putih. Di atas puncak gunung, mata Mu Chen yang tertutup rapat terbuka saat dia melihat mutiara spiritual naga putih yang ada di tangannya, yang telah jauh lebih kusam dalam hal kilaunya saat dia dengan ringan berbicara dengan sungguh-sungguh, naga putih senior, yakinlah jika saya memiliki kekuatan itu suatu hari nanti, saya pasti akan menyerang alam bawah dan mengusir makhluk-makhluk kotor itu. Mutiara spiritual naga putih sepertinya bisa mendengar apa yang baru saja dia katakan saat itu sedikit mengeluarkan cahaya. Mu Chen dengan lembut membelai mutiara spiritual naga putih sebelum menyimpannya. Dia berdiri dan dengan ringan meregangkan tubuhnya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya berdesir dengan cahaya berkilauan dan derak tulangnya terdengar seperti petasan yang dinyalakan. Bersamaan dengan suara itu, Mu Chen bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya tumbuh sedikit. Energi yang sangat kuat. Mu Chen mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia merasakan lonjakan kekuatan di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia yang sekarang jauh lebih kuat dibandingkan dengan dia yang setengah bulan yang lalu. Tanpa menggunakan cara khusus, dia yang sekarang bisa menekan seorang ahli tahap awal tahap transformasi surgawi atau bahkan tahap tengah, yang juga bisa dia lawan. Jika dia menggunakan berbagai metodenya, dia bahkan bisa menyebabkan ancaman besar pada ahli tahap transformasi surgawi tahap tengah, yang bisa menyebabkan beberapa masalah sebelum peningkatan kekuatannya. Aku ingin tahu, jika aku bertarung dengan Li Xuantong sekarang, apa hasilnya? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat niat bertarung sedikit berkumpul di pupil hitamnya saat itu, ketika dia bertarung dengan Li Xuantong, dia telah menghabiskan berbagai cara untuk mengambil 3 jurus. Tapi jika mereka bertarung lagi, Mu Chen yakin Li Xuantong tidak akan mudah lagi. Perolehannya dalam perjalanan ke wilayah petir ini telah jauh melampaui ekspektasinya. Hei, kecepatan pembentukan manik-manik petir ilahi terlalu lambat di tingkat ke-7 wilayah petir. Mari kita menuju ke 3 level berikutnya, aku ingin menyempurnakan jumlah Divine Lightning Bats yang cukup. Suara 9 Nether tiba-tiba bergema di dalam hati Mu Chen. Berapa banyak yang telah Anda perbaiki dalam beberapa hari terakhir? Mu Chen bertanya. Saat dia berkultivasi, 9 Nether tidak berdiam diri. Hanya 2000, kata 9 Nether dengan ketidakpuasan. 2000 setara dengan 400.000 poin nilai spiritual. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh menuju 2.500.000 poin nilai spiritual. Kalau begitu, ayo kita menuju ke 3 level terakhir. Mu Chen melihat ke arah kedalaman tingkat ke-7. Saat kekuatannya meningkat, tingkat ke-7 wilayah petir tidak bisa lagi menghalanginya. Oleh karena itu, dia ingin mencoba menuju 3 level terakhir wilayah petir dan melihat betapa sulitnya untuk menerobos. Mu Chen tersenyum saat semangat agungnya bangkit di dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia melangkah maju, langkahnya sangat dalam dengan raungan naga. Sosoknya tampak seolah-olah bergerak dengan naga yang membumbung tinggi. Dalam sekejap, dia sudah muncul beberapa ribu kaki. 10 kaki Cina sama dengan 3,3 meter. Jauhnya. Dibandingkan dengan saat itu, kecepatannya telah meningkat lebih dari 1 kali lipat. Meskipun Mu Chen belum sepenuhnya menguasai seni melonjak naga, akses awal menuju seni itu sudah jauh melampaui kecepatannya di masa lalu. Raungan naga bergema saat sosok Mu Chen dengan cepat menghilang ke cakrawala. Bab 280 tingkat ke-8. Di wilayah petir tingkat ke-7 yang luas, raungan naga yang dalam bergema saat bayangan cahaya melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan. Bayangan cahaya itu bagaikan seekor naga yang membumbung tinggi, saat bergerak, bahkan cakrawala pun tertembus. Dalam sekejap, benda itu sudah mencapai tepi cakrawala dengan kecepatan yang mencengangkan.
Di sepanjang jalan, terdapat garis-garis pandang yang menyadari adanya bayangan cahaya itu, namun demikian, sebelum mereka sempat memulihkan diri, bayangan cahaya itu sudah muncul di tepi cakrawala. Kecepatan bayangan cahaya itu membuat mereka tercengang. Gambar cahaya itu, tentu saja, adalah Mu Chen. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena kecepatan seni melonjak naga telah jauh melampaui ekspektasinya. Dibandingkan dengan kecepatan masa lalunya, ini beberapa kali lebih cepat. Di masa depan, dengan seni gerakan melarikan diri ini, dia bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Dengan seni melonjak naga, keselamatannya, tentu saja, terjamin. Set. Hanya dalam waktu lebih dari 10 menit, kecepatan itu telah memungkinkannya untuk melakukan perjalanan melalui tingkat ke-7 dan dia mencapai kedalaman tingkat ke-7 di sana, ada layar yang menghalangi akses ke tingkat ke-8. Gambar cahaya perlahan-lahan menghilang dan Mu Chen muncul. Dia mengarahkan pandangannya ke depannya dengan tatapan serius. Dalam pandangannya, itu bukanlah layar cahaya petir, tapi sungai petir yang sangat besar dengan air petir yang deras mengalir deras. Itu seperti layar air yang menghalangi jalan menuju tingkat ke-8. Ini layar yang menghalangi tingkat ke-8. Mu Chen memandangi air petir yang jatuh tanpa henti sambil bergumam. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan bisa merasakan riak energi spiritual dari sekelilingnya. Riak energi spiritual sangat kuat, namun itu jelas merupakan energi spiritual dari para siswa yang berkultivasi dengan keras. Namun, ketika Mu Chen merasakannya, orang-orang itu juga memperhatikannya, namun, mereka tidak menunjukkan diri mereka sendiri, tetapi mengawasi dari kegelapan. Semua siswa yang bisa mencapai lokasi ini adalah eksistensi puncak di Akademi Spiritual Surga Utara. Tak satu pun dari mereka akan mudah untuk dihadapi. Mu Chen tidak terlalu terganggu oleh mereka saat dia mengarahkan pandangannya kembali ke layar sungai. Alisnya sedikit disatukan. Energi petir yang terkandung dalam layar petir terlalu menakutkan. Bahkan seorang ahli tahap awal tahap transformasi surgawi tidak akan memiliki waktu yang baik, jika mereka tersapu olehnya. Dari kelihatannya, tidak akan mudah baginya untuk menerobos masuk dengan paksa. Mu Chen menatap sungai petir yang jatuh saat dia menenggelamkan dirinya ke dalam pikirannya. Setelah sekian lama, matanya tiba-tiba menyipit saat dia menyadari bahwa, meskipun air sungai yang jatuh sangat padat, masih ada celah di antaranya. Jika dia bisa melewati celah kecil itu, ada kemungkinan besar bahwa dia akan bisa melewati layar sungai petir. Ini membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi untuk mencapainya. Jika itu adalah Mu Chen sebelumnya, dia mungkin hanya bisa melihatnya dan merasa tidak berdaya. Namun, dia yang sekarang memiliki seni melonjak naga, yang memungkinkannya untuk mencobanya. Mu Chen tidak menunjukkan banyak keraguan saat dia bergerak, membuat langkah tidak normal ke arah layar dengan gambar cahaya mengikutinya. Gambar cahaya itu seperti naga yang membumbung tinggi. Set. Sosoknya menyerbu ke layar sungai petir yang jatuh di bawah banyak tatapan heran dari kegelapan. Mu Chen berkonsentrasi saat dia melangkah maju, mengedarkan seni melonjak naga dan terbang keluar. Set. Sosok Mu Chen bergegas masuk ke sungai petir. Namun, tubuhnya menjadi kaku tak terkendali. Meskipun kecepatannya tidak lambat, tidak akan mudah baginya untuk melewati celah kecil itu. Apa yang menunggunya adalah sungai petir yang jatuh ke tubuhnya saat energi yang keras dan berat membuatnya jatuh kembali. Dia merasakan sedikit rasa manis di tenggorokannya. Sungguh layar sungai petir yang tangguh. Mu Chen menekan darah segar saat cahaya kuburan melintas di matanya. Jika dia mencoba melewati layar sungai petir sebelum dia melakukan terobosannya, ini saja sudah cukup membuatnya menderita. Tatapan tersembunyi yang mengawasinya dalam hati menggelengkan kepala. Sepertinya ada satu lagi yang mencoba melewati layar sungai petir. Namun, dari kelihatannya, tampaknya semua usahanya sia-sia. Hanya ada 2 orang yang berhasil masuk ke wilayah petir tingkat 8 di seluruh Akademi Spiritual Langit Utara, Shen Changsheng dan Li Xuantong. Selain mereka berdua, sisanya hanya bisa mencapai tingkat ke-7. Meskipun mereka terus berusaha, tidak ada yang berhasil. Mereka tercengang dengan kecepatan Mu Chen, tapi meski begitu, dia tetap tidak bisa melewati layar sungai petir. Mu Chen tidak menyadari pikiran mereka. Matanya menatap tajam ke layar sungai petir yang jatuh tanpa henti. Tak lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan tatapannya berangsur-angsur menjadi tenang. Riak energi spiritual di sekelilingnya juga menjadi tenang. Keadaan saya berubah menjadi sangat tegas. Semua gangguan lain tidak lagi mempengaruhinya. Hanya layar sungai petir yang jatuh tanpa henti yang masih bergerak. Layar cahaya muncul di pupil hitamnya lagi, seolah-olah itu adalah gambar seekor naga yang menggerakkan. Aneh yang dilakukan penguasa naga putih muncul di mata Mu Chen berulang kali. Mu Chen berdiri di depan layar sungai petir selama setengah jam penuh.
Dalam setengah jam ini, tubuhnya tidak bergerak dan melihat perilakunya, tatapan yang tersembunyi dalam kegelapan juga merasa bingung. Orang itu belum akan menyerah. Dan dalam keraguan mereka, kedua mata Mu Chen berangsur-angsur tak lama kemudian, langkahnya naik dan bayangan cahaya di sekelilingnya berubah menjadi bayangan naga yang membumbung tinggi saat raungan rendah bergema. Menga. Saat raungan naga itu bergema, Mu Chen merasa seolah-olah dia sedang menginjak gelombang suara. Sosoknya telah berubah menjadi bayangan dan dia meledak. Sosok itu tiba-tiba melintas melalui layar sungai petir. Namun, kali ini, Mu Chen tidak dikirim terbang kembali karena sosok yang berubah menjadi ilusi sedikit demi sedikit sebenarnya adalah bayangan. Dia masuk. Dalam radius 100 mil, beberapa orang yang berada di panggung pemikat petir tiba-tiba berdiri dengan tatapan heran. Semua perhatian terpusat pada layar air petir, saat bayangannya terus menghilang. Namun demikian, tidak terlihat ada seorang pun yang dihalau olehnya. Secara samar-samar, mereka seakan-akan melihat bayangan cahaya, bersama dengan auman naga, melewati sungai petir. Dia benar-benar berhasil melewatinya. Siapa dia? Seseorang berucap dalam hati Kar setelah sekian lama, akhirnya ada orang ketiga yang berhasil memasuki wilayah petir tingkat ke-8. Dan ketika Mu Chen melewati sungai petir, dia juga telah menarik keributan di luar wilayah petir Akademi Spiritual Surgawi Utara. Di platform besar, peringkat wilayah petir tiba-tiba berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Siswa yang tak terhitung jumlahnya tertarik olehnya dan tatapan takjub mereka diarahkan padanya. Sudah lama sekali sejak pemandangan tidak normal seperti itu muncul di peringkat wilayah petir. Biasanya, hanya ketika ada perubahan besar di wilayah petir, pemandangan tidak normal seperti itu akan muncul. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas dan mereka menyadari sebuah cahaya telah bergerak di atasnya, cahaya keperakan telah melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung melampaui Susuan, He Yao dan yang lainnya sebelum berhenti di posisi ketiga. Mu Chen, wilayah petir tingkat ke-8. Hua! Keheranan itu seperti gelombang pasang saat menyapu, langsung menyebabkan keributan besar banyak orang tercengang. Itu sebenarnya Mu Chen. Pendatang baru itu, Mu Chen. Bagaimana dia begitu kuat? Bahkan He Yao dan yang lainnya tidak bisa mencapai level ke-8 wilayah petir, bagaimana dia bisa melakukannya? Aku tidak tahu, tapi tidak akan ada kebohongan di peringkat wilayah petir. Mu Chen itu pasti berhasil mencapai level ke-8. Ini terlalu menakutkan, bagaimana dia bisa mencapai itu? Di luar wilayah petir, ada keributan besar saat semua orang bertukar pandang. Mereka bisa melihat ketidakpercayaan dari mata satu sama lain. Meskipun, saat ini, Mu Chen dapat dianggap sebagai sosok terkenal di Akademi Spiritual Langit Utara, tidak peduli apapun, itu tidak mewakili apapun. Pertarungannya dengan Li Xuantong hanyalah fakta 3 jurus. Dan sebelumnya, di markas gerbang iblis, dia telah berhasil menyusun susunan spiritual sebelumnya. Selain itu, He Yao jelas-jelas telah menahan diri dan tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya hanya karena Mu Chen. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa insiden yang dapat meningkatkan ketenaran Mu Chen, itu tidak memungkinkannya untuk benar-benar melampaui He Yao dan yang lainnya. Tapi, saat ini, keributan di peringkat wilayah petir telah memungkinkan mereka untuk akhirnya memiliki kesadaran langsung mungkin peringkat ini tidak langsung seperti peringkat surgawi, tapi itu bukan peringkat yang ringan. Dari sini, semua orang bisa melihat kekuatan sebenarnya yang disembunyikan oleh para siswa itu. Dan Mu Chen bisa masuk ke tingkat ke-8 wilayah petir. Bukankah itu berarti dia telah melampaui He Yao dan yang lainnya, dan mengejar Li Xuantong? Bukankah mahasiswa baru ini terlalu tangguh? Perubahan pada peringkat wilayah petir segera menyebar dan menarik banyak orang kafir. Karena markas gerbang iblis masih dalam tahap pembangunan, bangunannya menjadi jauh lebih sederhana. He Yao duduk di kursi pertama sambil mendengarkan bawahannya melapor kepadanya tanpa ekspresi. Mu Chen memasuki wilayah petir tingkat 8. Bagaimana mungkin? Chen Hou mengeluarkan teriakan terkejut dari samping dengan wajah tidak percaya. Ekspresi He Yao tidak menunjukkan banyak fluktuasi, tetapi pupil matanya sedikit dia memegang cangkir teh untuk waktu yang lama, sebelum meletakkannya dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun tidak mudah untuk memasuki wilayah petir tingkat 8, jika dia menggunakan beberapa metode, masih mungkin untuk menyelinap masuk. Tidak banyak yang perlu dikagetkan. Itu benar. Chen Hou mengangguk, hanya saja bos tidak mau. Jika tidak, tidak akan sulit untuk memasuki level ke-8. He Yao tersenyum tipis saat tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Yakinlah. Biarkan dia berpuas diri sekarang. Selama perang perburuan, tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, aku akan tetap menekannya. Di puncak gunung di Akademi Spiritual Surga Utara,
Li Xuantong melihat ke arah kertas dengan berita wilayah petir di tangannya saat matanya perlahan menyipit. Tak lama kemudian, dia menjentikkan jarinya, mengubah kertas itu menjadi abu. Tampaknya Mu Chen menjadi jauh lebih kuat. Namun, jika dia muncul di wilayah petir, tidak akan ada lagi fakta 3 jurus. Pada saat itu, dia berharap Mu Chen tidak akan mengecewakan.